Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah amma ba'dah. Selamat datang di channel ini, teman-teman, rekan-rekan dan saudara-saudara sekalian. Kali ini podcast kita berikutnya masih dengan Kiai Haji Wahid Maksum, pengasuh Pondok Pesantren Al-Withwar Kumbongan, Serang Cipari, Cilacap. Kali ini kita akan sedikit membicarakan hibah apa dia tadi ya. Tadi dulu, jangan dulu. Tapi selamat datang dulu di channel ini, Ustaz Wahid Maksum. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya bagus, baik, sehat. Sehat jasmani dan rohani ya. Alhamdulillah. Yang pasti apa namanya, waras ya tadi. Bercanda, maaf ya, agak bajuk ya. Jadi gini, ada berita bahwa Kiai Imaduddin yang orang apa ya, beliau seorang ulama yang membuat tesis yang membatalkan nasab Ba'alwi dari segi ilmiah. Beliau melakukan deklarasi, membuat deklarasi tentang dukungannya terhadap calon presiden Republik Indonesia 2024 itu Bapak Ganjar Pranowo gitu ya. Kira-kira komentar itu bagaimana? Yang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Deklarasi Kiai Imaduddin untuk mendukung paslon ya. Ganjar Mahfud. Sebenarnya kemarin saya sudah pernah ngobrol, sudah pernah komentar. Yang jelas pada saat ini semua rakyat Indonesia diperintahkan untuk memilih calon presiden dan calon wakil presiden siapapun dia. Itu tidak ada yang melarang. Kemudian misalkan ada orang yang menganggap kalau fenomena nasab ini diarahkan untuk kepentingan politik saja, itu saya kira prasangka-prasangka yang sangat tidak berlandaskan pada akal yang sehat. Oh gitu ya. Iya, tidak mungkin fenomena nasab hanya untuk kepentingan politik. Justru saya kira kepentingan politik ataupun deklarasi yang dilakukan oleh Kiai Imad dan Kiai Fuad serta tokoh-tokoh Laskar Sabilillah, tokoh-tokoh Laskar Wali Songo, kebangkitan Wali Songo ini untuk memperkuat apa yang telah beliau-beliau ini lakukan, sehingga merapat ke Ganjar ataupun merapat ke salah satu pasangan calon presiden wakil presiden itu untuk memperkuat apa yang selama ini telah dilakukan. Tokoh-tokoh yang selama ini diserang lah, diserang oleh Kiai Imad kan juga sama mendukung pasangan calon presiden, seperti Habib Mufti bin Yahya itu mendukung pasangan Prabowo Gibran. Kemudian ada Habib Rizik Syihab dan yang lain-lain juga mendukung pasangan Amin gitu kan. Anies Muhaimin. Saya kira sah-sah saja mereka mendukung siapapun. Toh bagi umat Islam untuk mendirikan sebuah untuk memilih pemimpin hukumnya wajib. Wajib. Dan sebagai warga negara Indonesia yang baik memang kita dianjurkan untuk memilih kan. Betul. Gitu. Diperintahkan, bahkan bukan cuma dianjurkan tapi diperintahkan untuk memilih ya. Karena jadi apa namanya, ini masih ini banget ya. Jadi sebenarnya itu mau menyampaikan bahwa Kiai Imaduddin yang terkenal dan viral lewat fenomena polemik nasab itu ketika mendeklarasikan dukungannya terhadap paslon Ganjar Pranowo dan Mahfud, itu tidak ada kaitannya dengan polemik ini sebenarnya gitu ya. Mungkin justru menurut saya ada kaitannya. Kaitannya apa? Kaitannya adalah untuk memperkuat apa yang telah dilakukan seperti yang saya sampaikan tadi,
untuk mencari dukungan tesisnya Kiai Imad juga bisa untuk memperkuat ataupun menyetabilkan kisruh yang selama ini ada, itu juga mungkin bisa terjadi kan dengan adanya dukungan dari Kiai Imad kepada Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Siapa tahu besok yang jadi beliau Ganjar Mahfud. Kira-kira sejauh pandangan Ustadz ini, kenapa kok pilihannya Ganjar Pranowo bukan Anies Baswedan atau yang lain? Yang jelas saya tidak tahu ya. Ada kedekatan apa misalnya Ganjar Pranowo, apakah mungkin beliau turunan Wali Songo atau bagaimana sehingga ada lebih condong ke situ itu? Sebagian orang-orang yang berada di Laskar Sabilillah memang ada yang mengatakan, tapi saya tidak sebut namanya ya. Ya. Kalau Ganjar itu masih terah Wali Songo, ada yang berkata demikian. Tapi selain itu ya tidak tahu ya, saya kira husnudzon saya dan memang harus ini yang saya rasakan ataupun yang saya jadikan alasan kenapa Kiai Imad mendukung pasangan Ganjar Mahfud, ya yang jelas istikharah sudah pasti itu istikharah dari beliau-beliau. Kenapa jatuh pilihannya ke pasangan tersebut? Bukan, saya yakin bukan karena ada habaib yang di pasangan yang lain, saya kira nggak seperti itu. Gitu ya. Iya. Ada ya semacam kayak berita atau angin gitu ya, berita angin atau apalah, kalau kita belum tahu ya pastinya itu bahwa Ganjar Pranowo itu masih Terah Wali Songo. Iya, saya memang pernah dengar, dan saya kira orang yang berbicara ini juga bisa dipercaya lah. Saya sendiri percaya sama beliau yang mengatakan bahwa Ganjar Pranowo ini masih Terah Wali Songo. Kebenarannya wallahu a'lam bishawab. Yang jelas ini kalau didetailkan kan nanti disuruh tes DNA. Iya. Tapi kemudian gini ya, gimana tanggapan Ustadz tentang mungkin komentar netizen yang beranggapan bahwa ternyata ribut-ribut nasab itu alahnya untuk politik praktis ya, gitu. Gimana tuh? Satu, yaitu tadi bahwa Ganjar Pranowo itu, saya dikira saya mendukung juga ya Ganjar Pranowo ya. Ya nggak apa-apa lah. Entar saya memilih siapa kan ada yang tahu. Iya. Itu kan istrinya kan juga guru ya, kiai kan. Oh iya. Iya, guru kiai. Dari mana ini kan Jawa Tengah juga kan istrinya kan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang mau berkata apapun teman-teman kita yang di media sosial khususnya kan, mau menanggapi Pak Kiai Imad ternyata polemik nasab ini hanya untuk kepentingan politik, yang mau ngomong saja. Tapi ada satu makalah yang indah saya kira, idza tamma aqlul mar'i qalla kalamuhu wa aiqin bihamdil mar'i in kana mukthira. Artinya netizen adalah makhluk-makhluk Allah di muka bumi ini yang bebas mau memetik apapun, ya. Iya, beropini apapun tentang apa yang dia lihat. Tapi yang jelas termasuk saya panjenengan itu, tapi yang paling utama ini saya dalam posisi ini orang yang banyak bicara, ya termasuk bicara dengan jempolnya itu kan. Tidak tema aklul mar'i qalla kalamuhu, dia ketika banyak bicara maka ada indikasi tidak sempurna akalnya. Tidak sempurna akalnya itu mungkin terlalu ekstrim. Saya mengistilahkannya berpikirnya terlalu cepat. Iya, filternya nggak dipakai, tergesa-gesa dan at-ta'ajjul minasyaiton, kalau tergesa-gesa tanpa berpikir panjang dulu itu ada unsur setannya lebih banyak. Saya kira seperti itu. Ya wajar saja karena sekali lagi siapapun apalagi dalam dunia maya itu kan berbicara bebas tanpa batas.
Jadi begitu ya. Jadi Iya. saran kita untuk netizen, saran jenengan untuk netizen itu ya perbanyak data gitu ya. Iya, berbanyak. Pastikan informasinya itu valid kayak gitu ya. Iya. Baru kemudian kita mengeluarkan komentar. Jadi sesudah kita punya data yang cukup valid kayak gitu ya. Betul, seharusnya memang. Nah, rata-rata ini kan yang lucu. Ini yang komentar kan rata-rata kan umat Islam semua kan, rata-rata umat Islam. Mereka dalam hal berkomentar ini jarang yang menggunakan kaidah-kaidah yang telah diberikan ataupun yang telah dibikin oleh agama kita. Di antaranya seperti itu, bahwa kalimat misalkan menuduh Kiai Imad membuat tesis dalam urusan nasab ini hanya untuk kepentingan politik kan tuduhan itu kan, tuduhan yang sangat ekstrim saya kira. Padahal tutup lah nggak seperti itu. Nggak seperti sama sekali, nggak, justru untuk menguatkan. Karena kan masalah tesis ini kalau tidak didukung pemerintah kan nggak selesai kan. Saya kira juga pemerintah juga harus segera secepat mungkin untuk ikut andil lah dalam urusan nasab ini. Kalau nggak ikut andil ya akan seperti ini terus. Oke. Jadi saya kira seperti itulah ya, sudah kita ini satu tambahan informasi cara berpikir untuk teman-teman netizen ya. Jadi ada kejadian seperti itu, kemudian kita mencari cara berpikir yang benar melalui melihat dan mendengar komentar dari orang-orang yang alim kayak gitu, sehingga kita diwakili cara berpikirnya ya. Teman-teman. Jadi kalau kita berpikir dengan kapasitas kita yang pengetahuannya terbatas, mungkin kita bisa secara alur. Jadi kita berharap kita punya banyak referensi untuk kita jadikan supaya berpikir kita itu menjadi lebih dekat pada kebenaran, kira-kira seperti itu ya. Iya. Itu dulu videonya karena durasi. Iya. Yang betul. Bismillah, alhamdulillah. Semua teman-teman semuanya, pemirsa khususnya, kita sebenarnya adalah manusia-manusia yang tidak ada bedanya. Ya, ini manusia-manusia yang sama-sama punya hak untuk berbicara yang jelas seperti itu, dan punya hak untuk mengekspresikan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara apapun, mau mencintai habaib, mau mengatakan habaib nasabnya terputus ke Rasulullah ataupun tidak, itu adalah hak kita. Tapi ingat bahwa apa yang kita bicarakan ini adalah bainal khoto'i was suwab, ya, antara benar dan tidak benar. Seumpama orang-orang yang meyakini habaib bukan dzurriyyatur Rasul, kemudian dia tetap meyakini adanya dzurriyyatur Rasul, ternyata memang yang demikian, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Seperti itu juga orang-orang yang tetap meyakini habaib sebagai dzurriyyatur Rasul dan memang ternyata terbukti seperti itu, dia juga akan mendapatkan pahala. Dan sebaliknya ketika salah, tetap akan mendapatkan pahala 1. Man ijtahada fa asaba falahu ajrani aw kama qala. Demikian, mudah-mudahan kita senantiasa diakui sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai ekspresi kita dalam menyikapi cinta kita kepada beliau dan kepada zuriyah beliau. Dan apabila ada manfaatnya, mudah-mudahan diterima oleh Allah sebagai amal jariah yang baik. Apabila ada salahnya, mudah-mudahan Allah berkenan untuk memberikan maaf kepada saya, khususnya yang banyak bicara ini. Dan saya yang meminta beliau untuk bicara. Dan insya Allah akan terus bicara. Amin. Dan teman-teman dimohon untuk subscribe ya, dan channel ini berkembang. Ya, jangan lupa di like ya, pencet like kayak gitu, gratis nggak bayar ya. Dan komentarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.